Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 3KMC. Kami akan presentasikan tentang langkah-langkah untuk membuat akses database. Pertama-tama saya Andrianto sebagai ketua. Saya Jessica sebagai anggota. Saya Kellen sebagai anggota. Saya Wijaya sebagai anggota. Saya Marcella sebagai anggota. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan table. Pertama-tama akan dibuat table yang merupakan objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel pertama yang akan dibuat adalah chart of account. Untuk field name yang pertama itu account header number. Dan data type kedua account header. Account name. Data type-nya text lagi. Setelah itu akan diberikan primary key. Ada account number. Primary key itu ada atribut yang kita gunakan untuk mengidentifikasi secara unik suatu kejadian yang terjadi pada entitas. Dan akan kita save. Total table yang akan dibuat ada 10, yaitu chart of account, customer, general journal detail, general journal header, inventory, person detail, person header, sales detail, sales header, dan sales payment. Isi dari table-table berikut dapat dilihat dari tabel relationship ini. Di sini ada account, ada primary key untuk setiap table dan relationship. Relationship itu adalah relasi atau hubungan antara beberapa tabel. Berikutnya adalah form yang akan dijelaskan oleh Kellen. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai form. Dalam pembuatan form, pertama-tama kita akan tekan create. Kemudian kita akan menekan form wizard. Tapi sebelum kita memasuki form wizard, sedikit penjelasan mengenai form. Form adalah sebuah objek database yang dibuat untuk mempermudah pengguna saat menjalankan aplikasi. Form biasanya digunakan untuk menginput, merubah, atau bisa juga untuk menampilkan sebuah laporan. Form seperti ini langsung terhubung dengan table, query, report, atau bisa juga terhubung dengan sesama form. Di sini saya menggunakan form wizard karena dengan menggunakan form wizard kita dapat menentukan field apa saja yang akan kita tampilkan dalam sebuah form. Kita juga bisa mengambil field dari table yang berbeda untuk ditampilkan pada sebuah form selama tabel itu memiliki relasi. Setelah tekan form wizard, dikarenakan form yang akan saya bentuk adalah form production report, jadi tabel yang akan saya ambil pertama adalah tabel dari production header. Kemudian kita pindahkan semuanya ke selection field, tekan next. Posisi pada layout ini adalah tetap di kolumnar, next. Kemudian title pada form ini adalah, mungkin saya akan ganti di sini ke production report. Baru ini tekan modifying the form design, tekan finish. Oke, di sini sudah ada bentuk utama dari form reportnya. Kemudian sebelum memasuki yang lain, di sini kita akan memasukkan sub form, yaitu pada pilihan desain kita akan memilih yang ini. Kemudian kita akan memilih subform. Di sini ada
titik yang kita harus tarik garis dan kemudian kita bentuk peta di sini. Ini tekan open. Dan di sini kita akan menggunakan existing table dan queries. Di sini kita akan memilih table dari purchase detail. Kita teruskan semua. Nah, kemudian kita akan tekan next, lalu tekan finish. Oke, sebelum kita memasuki penjelasan lebih detailnya tentang subform di sini, secara garis besar, subform itu memiliki kegunaan untuk menampilkan data dari tabel dan queries yang mempunyai hubungan satu ke banyak. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat subform pada tabel pemesanan. Ini kita delete. Kemudian pada bagian total cost di Microsoft Access kita ada menambahkan sebuah desain yaitu total di sini. Jadi kita akan menekan desain, kemudian kita akan menekan yang pilihan text box. Kita tarik garis di sini. Oke, kita pindahkan ini ke sini. Lalu kita pindahkan ini ke sini, dan di sini namanya yang akan kita berikan adalah total. Oke, pada bagian unbound ini kita akan mencantumkan sebuah rumus yaitu gabungan dari material, kemudian akan ditambahkan direct or, dan yang terakhir adalah kita akan menambahkannya dengan overhead cost untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini karena item number itu tergolong banyak karena di sini pilihan dari rasa-rasanya juga bervariasi. Jadi otomatis di sini kita tekan kontrol ke kedua tempat dan kemudian kita tekan delete. Habis itu kita akan memilih format di desain yaitu combo box seperti logo yang tertera di bawah ini. Kemudian kita akan menekan add existing file field show all table. Karena production report ini memiliki hubungan dengan inventory, jadi kita akan memasukkan item number tersebut dari inventory. Kita akan menambah setelah item number juga memiliki referensi seperti item name. Jadi di sini kita akan menggunakan item name yang ditaruh di sebelah item number agar item number tersebut dan item name ini memiliki hubungan yang sama. Di sini item number. Dan untuk pengeditan bagian header dan footer, kita bisa klik kanan untuk tekan fill color. Warna apapun yang ingin dimasukkan itu terserah dan sesuai dengan selera kita masing-masing. Tapi di sini saya hanya ingin menggunakan file report yang biasa. Jikalau kita udah selesai menentukan melakukan hal yang seperti ini, kemudian pada bagian production report ini kita klik kanan untuk ke form view.
Nah, jadi dari item number ini kita bisa memilih beberapa number yang akan memunculkan Snowskin Mooncake Lotus dengan rasa yang berbeda. Contoh yang lebih detailnya itu lagi ada di sini. Di sini pertama adalah form chart of account, tetapi tidak memiliki subform karena pada bagian relationship tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian form customer, form general journal, form inventory, form production report, form sales payment, general subform, kemudian general journal detail subform, dan subform yang lainnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, dan sekarang akan dijelaskan oleh Marcella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query. Namun di sini query terlalu banyak, saya akan membaginya dengan rekan tim saya yaitu Jessica. Jadi di sini saya pertama menjelaskan pengertian dari query. Query itu adalah kemampuan untuk memasukkan data dan database untuk diolah lebih lanjut, yang biasanya dihasilkan dari tabel-tabel dan database. Itu yang sudah dijelaskan sama rekan saya itu Helen. Pengertian query ini yang lainnya adalah pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah database yang tertulis dalam format. Baik, saya akan memberikan contoh yaitu dari query general journal. Seperti yang telah ditampilkan di sini kami ada buat tentang query general journal. Jika di view, maka akan menampilkan relationship dari general journal header dengan general journal detail. Di sini coba saya akan membuat contoh. Pertama kita akan meng-create, terus kita query design, terus kita masukkan general journal detail dan general journal header. Di sini kalian terbalik ya, harusnya general headernya ke general journal detail. Setelah itu kita akan memasukkannya ke bagian bawah dengan cara simple, mengklik, double klik, atau juga kita bisa tarik ke bawah. Ini transaction description-nya juga. Terus karena kita ingin mengetahui nomor akun di general journal, maka kita akan memasukkan account number di bagian general journal. Kemudian kita akan mengklik, mengetik debit agar mengetahui saldo nominalnya. Ini kita bisa ambil juga dari general detail. Hapus, save, kita buat dengan nama query general journal. Maaf karena namanya sudah ada, kita akan coba tambahkan beberapa kata baru. Kita view, maka hasilnya akan sama seperti contoh yang kami buat sebelumnya. Maka di sini akan ada transaction number, transaction date, terus ada deskripsinya, account number yang kita buat tadi, dan debit credit. Ini juga berlaku untuk sales payment. Soalnya sama aja, kita tinggal create lagi di sini. Terus kita query design, terus kita masukkan tabelnya apa, maka nanti akan munculnya seperti ini. Dan kita view, keluarnya akan seperti ini. Ini ada debit, ada kredit maksud saya, dan di sini ada debit juga, debit bank, dan debit cash.
Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Jessica untuk menjelaskan selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembuatan query sales debit. Yang pertama kita klik create, kemudian pilih query design. Setelah itu kita masukkan table inventory, tabel sales detail, dan tabel sales header. Kemudian kita lihat relationship antara sales detail ke inventory, kemudian sales detail ke sales header. Kemudian kita masukkan field dari sales header, yaitu sales number, sales date, sales description. Kemudian kita ketik account untuk account number. Bagian debit menggunakan account number 113. Setelah itu kita save sales debit query. Kemudian kita masukkan rumus dengan klik kanan, kemudian pilih build, terus kita pilih sales detail. Di sini kita klik debit, sum, buka kurung, item price dikali item quantity, kemudian tutup kurung. Oke. Setelah itu kredit, jangan lupa kita harus klik total. Bagian debit dan kredit kita ganti perubahannya menjadi expression. Dan save. Untuk bagian sales credit query juga sama stepnya dengan sales debit query, hanya saja pada saat pemasukan rumus di bagian debitnya itu 0, kemudian di bagian kreditnya itu rumus seperti di debit, yaitu kredit (2) sum sales detail tanda seru item price dikali sales detail tanda seru item quantity. Setelah itu kita akan membuat query production bagian debit. Stepnya sama, hanya saja pada tabel yang digunakan berbeda, yaitu kita menggunakan production header dan production detail. Untuk field pada production debit, kita menggunakan production number dari production header, production date, description. Kemudian kita masukin account number 114 untuk production debit. Setelah itu, bagian debit kita masukkan rumus total garis bawah cost, total cost. Kemudian kreditnya itu 0, dan bagian kredit kita masukin expression. Begitu juga dengan query production credit. Bagian debitnya itu 0 dan bagian kreditnya dengan rumus total cost dari production data, dan totalnya menggunakan group by, sedangkan bagian debit 0 menggunakan expression. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh masalah bagian query union all. Baik, setelah selesai menjelaskan query, sekarang saya akan menjelaskan tentang union all pada bagian query. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu di sales query dan di query production. Seperti yang
ya. Di sini source query-nya terdiri dari source number, source date, source description, account number, debit dan credit. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat. Pertama tentu saja kita akan mulai dulu, kemudian kita akan mulai desain, terus kita akan pencet union, maka layarnya akan kosong seperti ini. Kita akan beralih ke query sales credit dan query sales debit. Maka di sini kita akan klik kanan, kemudian SQL view, maka akan dapat tulisan seperti ini dan kita akan copy paste. Langsung aja copy paste ke bagian sini. Kemudian kita enter, menuliskan lagi union all, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke bagian kredit. Kita pencet, kita klik kanan, SQL view, kita select all, copy lagi, kemudian paste. Maka akan seperti ini. Maka kita akan save. Kita buatnya karena sudah ada source query, kita buat aja lagi namanya source query. Ini dan kita coba view, makanya hasilnya akan sama dengan seperti yang kami buat sebelumnya. Kita buat saja. Oke, bisa kita lihat perbandingannya sama aja. Kemudian saya akan lanjut lagi ke dari production seperti ini. Nah, kerjanya sama aja, kita tinggal print dari desain, text dulu, union, kita buka lagi di query production-nya, debit credit, terus di debit kita klik SQL view, kita copy lagi, kemudian kita enter, union all, enter. Kreditnya kita SQL lagi, copy, terus kita paste lagi, kita save dengan production. Oke, maka hasilnya akan sama seperti yang kita buat sebelumnya, yaitu ada production, numbernya, tanggal produksinya, descriptionnya, account numbernya, debit dan credit. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya yaitu Jessica untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari masalah yaitu membuat union all dari query sales tempat. Yang pertama kita klik create, kemudian query design. Setelah itu kita ke kanan ke SQL view, kemudian kita pilih sales payment debit cash. Kita klik kanan kemudian pilih SQL view, kita copy dan kita pindahkan ke query yang baru dan paste. Itu kita klik on all, kemudian kita buka lagi query sales payment debit yang bank, kemudian kita klik kanan SQL view. Setelah itu kita copy dan kita paste lagi. Setelah itu kita ketik lagi union all, kemudian kita pilih sales payment credit dan kita pilih SQL view-nya, kita copy dan paste lagi. Kemudian kita save. Payment query. Setelah itu kita klik kanan dataset view, maka hasilnya akan sama seperti yang telah kita buat pada sebelumnya.
Setelah itu kita akan menggabungkan query sales payment, query sales, the query production, dan query general journal ke dalam all journal. Langkahnya sama, yaitu kita klik create, kemudian query design. Setelah itu kita buat SQL view, kemudian kita buka query general journal. Kita klik kanan SQL view, kemudian kita copy dan kita paste. Setelah itu kita ketik union all untuk menggabungkan query sales dengan klik kanan SQL view, kemudian kita copy. Setelah itu kita klik lagi union all, kemudian kita klik sales payment query, kemudian kita copy dan paste, kemudian kita ketik lagi union all, pilih query production, kemudian SQL view, kemudian kita copy dan kita paste. Setelah itu kita save. Kemudian kita klik dataset view, maka semua query sudah tergabung ke dalam all journal seperti yang telah kita buat pada sebelumnya. Baik, sekian dari presentasi tentang query product sales payment union all dan all journal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ermi dengan pembahasan build report. Berikut saya akan menjelaskan bagian report. Dalam pembuatan report ini, pertama yang kita perlu memulainya dari penyusunan queries. Pertama kita klik dulu bagian create, kemudian kita klik bagian query design. Dan di sini kita akan memasukkan tabel atau queries yang merupakan bagian diperlukan pada jenis laporan yang akan kita susun. Di sini saya akan mencontohkan pada bagian trial balance atau neraca saldo. Maka bagian tables atau queries yang dibutuhkan di sini adalah table, chart of account, dan queries all journal yang sudah berisi seluruh transaksi yang terjadi. Di sini kita akan memindahkan seluruh field yang ada pada chart of account ke field di bawah sini. Maka kita masukkan account header number, account header name, account number, dan account name. Sebelumnya kita perlu menghubungkan primary key ini pada bagian account yang ada pada all journal. Di sini kita klik icon properties, kita klik bagian yang kedua. Maka panahnya akan menuju dari chart of account ke all journal. Kemudian yang perlu kita masukkan lagi dari bagian all journal ini adalah bagian debit dan credit. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah mengklik bagian total sini dan mengubah bagian total yang ada pada debit dan kredit menjadi dari group by menjadi sum. Di sini gunanya untuk agar pada bagian all journal sini seluruh transaksinya dapat di-sort berdasarkan account number yang ada. Jadi seluruh transaksi yang terjadi, baik pembayarannya bagaimana, itu akan di-sort dan dijumlahkan.
Kemudian kita perlu mengubah sini menjadi bagian expression dan memasukkan rumus untuk trial balance-nya. Sebelumnya kita perlu save terlebih dahulu queries ini, kita beri nama trial balance. Kemudian kita buka bagian build sini, kita masukkan rumusnya. Trial balance equal if sum of debit tidak sama dengan 0, maka sum of debit sama dengan 0. Dikurangi dengan jika sum of credit tidak sama dengan 0, maka sum of credit sama dengan 0. Di sini bagian group by-nya kita perlu ubah menjadi expression. Kemudian ini adalah bagian trial balance totalnya. Setelah itu kita perlu menguraikannya berdasarkan trial balance debit dan trial balance credit agar dapat kita lihat apakah penjumlahan kedua deret tersebut balance atau tidak. Maka selanjutnya akan kita buat trial balance debitnya dengan rumus debit sama dengan jika trial balance lebih besar daripada 0, maka trial balance merupakan 0. Dan untuk trial balance creditnya, trial balance lebih kecil daripada 0, maka minus trial balance merupakan 0. Di sini kita ubah lagi menjadi expression, kemudian kita save. Setelah itu kita akan membuat untuk reportnya di bagian create juga, kita klik bagian report wizard agar dapat kita susun bagian-bagiannya. Di sini untuk bagian reportnya akan kita masukkan untuk bagian account header, header number, account header name, account number, account name, trial balance debit, dan trial balance credit. Yang akan kita jadikan header di sini adalah account header number. Kemudian kita next. Di sini kita akan sort berdasarkan account number. Kemudian kita menggunakan layout step dan orientation portrait. Di sini kita beri namanya trial balance increase. Di sini modify the report design supaya kita dapat mengubahnya. Kemudian kita dapat menyusun penyusunan pada layout reportnya. Di sini kita hapus untuk bagian account header number-nya dan kita tarik naik untuk bagian account header name-nya. Maka nanti akan diurai berdasarkan account header name dan kita susun, kita rapikan.
ubah formatnya untuk berada di tengah. Kemudian kita perlu untuk membuat sum dari bagian trial balance ini. Maka kita klik bagian sini, kemudian klik kanan, di sini total bagian sum. Sama juga dengan sebelahnya, di total. Kemudian kita klik bagian trial TB debit ini, kita total. Sama juga untuk bagian trial balance credit. Setelah ini kita akan melihat untuk bagian layout dari report ini. Di sini akan muncul untuk pengklasifikasian reportnya. Dari sini account header name bagian aset yang terdiri atas account number yang berawalan 1, account name, trial balance-nya, trial balance debit dan trial balance credit. Di sini karena tempatnya terlalu sempit, maka akan muncul pagar-pagar seperti ini. Nah, ini yang terakhir di sini adalah total dari seluruh transaksi yang ada. Maka ini totalnya sama 6362,110, maka hasilnya balance. Kita dapat melihat dari report yang telah kami susun. Di sini ada bagian account receivable report, financial position report, production report, profit or loss report, sales report, dan trial balance report seperti yang telah saya buat tadi. Maka itulah penjelasan dari saya mengenai report. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada kesalahan, mohon maaf.